dicontohkan di dalam kitab ini di antaranya kat-tatfifi fil kay wal wazni, meringankan timbangan atau takaran. Ini bagi orang yang berkecimpung di dalam perdagangan yang sifatnya ada hubungannya dengan timbangan atau takaran. Jadi meringankan timbangan dengan menaruh sebuah benda misalnya di dalam timbangan itu, atau sengaja diberatkan di dalam timbangan itu dan lain sebagainya, supaya barang yang kita beli tidak sesuai kandungan takaran timbangannya dari timbangan yang aslinya. Dan itu banyak terjadi. Ada satu ketika Al-Imam Al-Fudail, seorang alim besar ahlul ilm wa ahlul ibadah, beliau memiliki seorang anak yang mana anak ini berkecimpung di dalam perekonomiannya yang berkaitan dengan pertimbangan itu, dengan timbangan, dengan takaran di dalam dagangannya. Suatu ketika ayahnya melihat anaknya sedang membersihkan, mengelap timbangan tersebut. Dielap timbangan itu sama si anak. Ditanya sama ayahnya, "Wahai anakku, kenapa kau elap timbangan tersebut? Kenapa kau elap timbangan itu?" Dijawab oleh anaknya, "Wahai ayah, aku elap timbangan ini, aku khawatir jikalau ada debu yang nempel di timbangan ini bisa mempengaruhi jumlah timbangannya, takarannya. Sampai segitu waraknya berhati-hati di dalam muamalah. Lebih baik bagi kita yang misalnya berkecimpung di dalam bidang tersebut, sebaiknya barang yang kita timbang mungkin tidak 100% pas, tidak 100% pas, tapi lebih baik ikhtiar, hati-hati untuk dilebihkan sedikit dari jumlah barang tersebut. Misal beras ditimbang, oh ini pas 1 kilo, jadi sesuai timbangan tersebut. Ada yang timbangannya digital, ya, ada timbangan yang masih manual, apalagi yang digital. Itu kalau sudah baterainya rada soak, ya, alias baterainya sudah mulai robek dan lain sebagainya, itu timbangan bisa berpengaruh sekali. Jadi kalau baterainya rada soak, uangnya aja melu-meluan soak, nggih, aja melu-meluan soak. Biarkan baterai itu soak, tapi manusianya jangan soak, tetap berakal sehat. Jangan pakai jurus aji mumpung. Ini timbangan digital saya beli mahal dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kebetulan baterainya rada soak, ya sudah dijadikan andalan. Padahal kalau ditakar, ditimbang dengan timbangan yang baterainya sehat, ya, atau baterainya baru, atau timbangan manual, itu sangat kurang sekali. Jadi lebih baik dilebihkan sedikit timbangan tersebut.
melihat anaknya seperti itu, melakukan kewaraan seperti tersebut di zaman waktu itu yang masih banyak orang-orang alimnya, yang masih banyak orang-orang yang ingin menjadi alimnya, yang masih banyak orang-orang saleh di dalamnya, yang masih banyak orang-orang yang wara di dalamnya. Di zaman kala tersebut ayahnya menangis, alias menangisnya dalam keadaan bahagia anaknya memiliki sifat yang seperti tersebut. Mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang jujur, anak-anak yang aman, anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal khiyanah, dan tidak amanah di antara maksiat tangan. Was sariqah, dan mencuri. Ada mencuri atau bahasa kasarnya nyolong, copet misalnya. Ada yang mencuri sembunyi-sembunyi, ada yang mencuri terang-terangan, ada yang mencuri sendiri-sendiri, ada yang mencuri berjamaah. Jadi mencurinya ada yang munfaridan, ada yang jamaatan. Nggih. Wonten kan? Wonten nggih. Tapi ning kene boten enten nggih. Tak kata wong ini. Hah? Lah ini as-sariqah, mencuri. Ada yang mencuri dengan berpakaian pakaiannya pencuri, ada yang mencuri berpakaian pakaiannya necis, rapi, bersih, rambutnya klimis, pakai minyak rambut, pakai minyak wangi, tidak pakai topeng, tidak pakai kaos tangan dan lain sebagainya, pakai sepatu, bahkan ada yang berjas, berdasi. Mencurinya gampang sekali. Ada yang mencurinya cuma ngomong saja, ya tinggal ngomong, anu, wis langsung masuk ke rekeningnya. Ada yang mencurinya cuma lewat kedipan mata. Ada pencuri zaman sekarang, masya Allah, pinter-pinter, alim-alim. Jadi ada orang yang alim dalam ilmu agama, ada yang alim dalam bab-bab yang seperti itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang mencuri cukup dengan pulpennya. Bukan mencuri pulpen, bukan, tapi cukup dengan tanda tangannya. Sudah ada tanda tangan orang ini, sudah jelas, mulus, dapat persentase sekian persen langsung ke rekening. Bahkan zaman sekarang pada ketakutan yang masuk berhubungan dengan rekening, karena ada BPK ya. Ngerti BPK? Wis aja ngerti ya. Angel belum aneh, pom gede. Ya saya juga tahu BPK, ya tahunya cuma lewat TV, lewat media. Cuman melihat kantornya sendiri tidak pernah, apalagi masuk. Itu BPK, apa? Badan Pemeriksaan Keuangan. Apalah. Nah itu, ada yang lewat situ nggak berani, mintanya langsung cash. Ada yang berupa benda yang bisa berjalan,
ada yang berupa benda tidak bisa apa-apa, meneng be, jelek jadi ono, tidak bisa gerak, apa? Huruf lima, rumah, tanah, dan lain sebagainya, apapun sifatnya, bagaimanapun caranya, kalau pencuri tetap pencuri. Cuman sekarang bahasanya macam-macam. Ada yang rampok, ada yang pencuri, ada yang copet, ada yang korupsi. Hanya bahasa saja. Tapi intinya semuanya sama. Jadi hati-hati jikalau di antara kita ada yang duduk di tempat yang enak, empuk, basah, ber-AC dan lain sebagainya, hati-hati. Tempat duduk itu bisa menjadi tempat duduk Anda nanti di surganya Allah. Kalau Anda jujur, kalau Anda amanah, kalau Anda bijaksana. Tapi bisa juga tempat duduknya nanti buat di neraka jahanam sambil midang, ya, dodok pintu neraka pakai kursi itu, ya, pengen ngopi kari, ya kari seduh bae yang genian ini gelem lah. Makanya di surga jangan minta kopi, di sana ada kopi kan? Di surga pengen kopi kan panas kopi, kecuali yang kalau pengen es kopi. Alhasil itu semua harus kita jauhi. Dan kalau sudah ada yang di antara kita pernah berbuat yang seperti itu, cepatlah bertobat. Tubu ilallah. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung pintu tobat masih selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, malam yugharghir, sebelum datangnya sampainya nyawa di tenggorokan. Kalau sudah nyawa di tenggorokan, wis pragat, tamat, the end, bukan continue dulu. Tidak ada pintu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasairul muamalatil muharramah, dan segala sesuatu bermuamalat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Wa kal gadli wa dharbi bi ghairi haqq. Itu seperti membunuh, memukul tanpa ada sebab, tanpa hak. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.